Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmaini, NIM 19045059, Program Studi Pendidikan Geografi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan 10 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, di mana materi untuk pertemuan 10 ini adalah terkait dengan layanan khusus. Administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Yang kedua yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama yaitu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang kedua yaitu labor. Laboratorium secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium diantaranya, yang pertama menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS dan laboratorium IPA. Yang ketiga, untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang keempat yaitu UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Layanan kesehatan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama, dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Selanjutnya yaitu kafetaria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima yaitu sarana ibadah. Adanya sebuah layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Yang keenam yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh yaitu koperasi.
Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah, dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Yang kedelapan yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Sekian pemaparan materi dari saya untuk pertemuan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.